Sungai Eufrat, salah satu pusat peradaban manusia, sedang mengering dengan cepat. Gambar satelit menunjukkan dasar sungai terbuka, kota-kota kuno muncul, bahkan gua-gua yang lama tersembunyi kini terlihat. Sebagian orang mengaitkannya dengan perubahan iklim, bendungan, dan krisis air. Namun narasi ini menghubungkannya dengan nubuat Alkitab, khususnya dalam kitab Wahyu, yang menyebut bahwa sungai Eufrat akan mengering sebagai bagian dari rencana ilahi. Disebutkan juga tentang 4 malaikat yang terikat di sungai Eufrat yang akan dilepaskan pada waktu tertentu, membawa kehancuran besar. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang telah lama dipenjarakan dan akan memimpin kekuatan besar yang membawa bencana bagi manusia. Intinya, peristiwa ini ditafsirkan bukan sekadar fenomena alam, tetapi sebagai tanda penggenapan nubuat akhir zaman. Untuk memahami siapa 4 malaikat yang terikat itu, kita kembali ke Kejadian 6. Anak-anak Allah, Bene Elohim, diyakini sebagai makhluk malaikat yang jatuh, meninggalkan tempatnya, lalu berhubungan dengan perempuan manusia. Dari situ lahir Nephilim, makhluk raksasa hasil campuran yang dianggap merusak ciptaan Tuhan. Akibatnya, Tuhan mengirim air bah. Namun para pemimpin pemberontakan itu, malaikat jatuh, tidak dimusnahkan, melainkan dipenjarakan dalam kegelapan sampai hari penghakiman. Seperti dijelaskan dalam kitab kuno seperti Henokh, dan juga disinggung dalam Alkitab, Petrus dan Yudas. Wilayah utama peristiwa ini dikaitkan dengan Efrat, Mesopotamia. 4 malaikat yang terikat di sana dianggap sebagai pemimpin pemberontakan tersebut yang akan dilepaskan saat sangkakala ke-6, Wahyu 9. Ketika dilepaskan, mereka memimpin pasukan besar, digambarkan 200 juta, yang dilukiskan secara simbolis oleh Yohanes sebagai makhluk mengerikan yang memuntahkan api, asap, dan belerang. Ini ditafsirkan sebagai entitas roh jahat, demonik, bukan makhluk fisik biasa. Roh-roh Nephilim diyakini menjadi roh jahat yang berkeliaran dan sebagian dipenjarakan sampai waktu akhir. Saat waktunya tiba, jurang maut akan terbuka dan mereka keluar kembali. Narasi ini juga mengaitkan fenomena modern, seperti suara misterius dari sungai Efrat yang mengering. Sebagai tanda bahwa peristiwa ini mulai terjadi, suara-suara mengerikan mulai terdengar, gemuruh dalam, seperti rantai diseret, tanah bergetar, dan angin seolah keluar dari dalam bumi. Yang paling menakutkan adalah suara-suara dalam bahasa asing yang terasa jahat dan kuno. Video-video mulai beredar menunjukkan orang-orang ketakutan di dekat sungai Efrat yang mengering. Sebagian menganggapnya fenomena alam, tetapi para tetua percaya ada sesuatu yang lama tersembunyi, kini mulai terungkap. Sejak zaman Nimrod dan Menara Babel, mereka percaya ada sesuatu yang terikat di sana. Kini air surut dan yang tersegel mulai terbuka. Roma 8 mengatakan bahwa seluruh ciptaan mengerang menantikan penebusan. Namun kini ada erangan lain dari sesuatu yang dulu terpenjara. Penemuan arkeologi di sekitar Efrat mengungkap kota kuno, kuil, dan ruang bawah tanah dengan peringatan, jangan dibuka, tetapi semuanya sudah terlambat. Ini dikaitkan dengan Wahyu pasal 9, tentang pelepasan 4 malaikat sebagai bagian dari penghakiman Tuhan atas manusia yang menolak pertobatan. Manusia memilih dosa, penyembahan berhala, dan membuka diri pada kuasa gelap. Maka Tuhan mengizinkan penghakiman terjadi sebagai peringatan terakhir. Meski banyak yang mati, Alkitab berkata manusia tetap tidak bertobat. Selain itu, Wahyu 16 menyebut sungai Efrat mengering untuk membuka jalan bagi raja-raja dari timur, baik secara fisik, bangsa-bangsa, maupun spiritual, kekuatan gelap. Ini bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga bagian dari konflik besar antara terang dan kegelapan di akhir zaman. Dalam beberapa hari terakhir, muncul gelombang besar penyesatan rohani dari timur.
Mistisisme, meditasi yang menyimpang, dan ajaran yang menolak Kristus, serta menganggap manusia sebagai Tuhan. Kita sedang berada di masa yang sangat serius. Sungai Efrat mengering, konflik dunia meningkat, dan banyak orang meninggalkan Tuhan. Semua tanda ini dianggap sebagai bagian dari penggenapan nubuat akhir zaman. Alkitab mengingatkan bahwa akan datang masa kesengsaraan besar. Namun, ada perlindungan bagi mereka yang memiliki meterai Allah, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus, bertobat, dan hidup dipimpin Roh Kudus. Tanpa perlindungan itu, manusia berada dalam bahaya secara rohani. Tetapi bagi yang ada di dalam Kristus, ada jaminan perlindungan di tengah kekacauan. Karena itu, ini menjadi panggilan untuk berjaga-jaga, percaya kepada Tuhan, dan tidak menunda pertobatan. Waktu anugerah tidak selamanya terbuka. Mari mendekat kepada Tuhan, memohon perlindungannya, dan hidup setia sampai akhir.